Sini kita masukkan nilai X1 ditambah X2 ditambah X3. Lalu kita masukkan S1, nilai S1 sama dengan 6. Lalu di bawahnya kita masukkan 4. X1 dikurang X2 ditambah 2X3 ditambah S2 sama dengan 7. Nah, ini nilai ini artinya simbolnya itu kurang dari atau sama dengan 7. Baik, kita tulis di bawahnya lagi, yaitu X1, X2, S1, dan S2 sama lebih dari atau sama dengan 0. Oke, lalu di sini kita masuk ke tabel simplex awal ya. Tabel simplex awal. Kita masukkan Z di sini, lalu S1, lalu S2. Kita masukkan juga di atasnya X1, X2, X3, S1, S2, slice garis lurus, RHS, dan ratio. Baik, di sini. Nah, di sini ada X1 dan Z. Nah, X1 di sini yaitu nilai paling kiri negatif. Kita jadikan negatif 8. Lalu negatif 2, ada X2, lalu di sini karena negatif 10 maka kita jadiin positif. X3-nya itu positif, lalu S1-nya 0, S2-nya 0, dan RHS-nya juga 0. Lalu di S1 di sini kita masukkan angka 1, di X2 kita masukkan angka 1, lalu di X3 kita masukkan negatif 3. Lalu di S1-nya 1, S2-nya 0, dan RHS-nya 6. Begitu pula dengan yang S2, kita masukkan di sini 4. Di X2-nya kita masukkan negatif 1. Lalu 2. Di X3, di S1-nya kita masukkan 0, di S2 1, dan di RHS-nya 7. Sudah seperti ini. Nah, lalu kita bisa menghitung rasio ini. Cara menghitung rasio ini yaitu kita membagi RHS ini dengan X1 ini dan S1 ini. Artinya di sini 6/1 sama dengan 6, lalu 7/4 sama dengan 1,75. Nah, di sini nilai terkecilnya adalah 1,75 ya. Nilai terkecil, bentar, nilai terkecil 1,75. Nah, di sini kita menentukan, lalu di sini kita menentukan kolom kuncinya. Nah, kolom kunci di sini adalah nilai paling 0 atau paling negatif. Nilai paling negatif di sini adalah negatif 8. Kita beri tanda terlebih dahulu negatif 8. Oh ya, tadi di sini yang 6/1 ini kita RHS ini dibagi dengan kolom kunci ya. Jadi 6/1 sama dengan 6, 7/4 sama dengan 1,75. Kita tulis di sini kolom kunci K kunci. Lalu di sini kita nobatkan sebagai baris kunci karena dia adalah yang paling terkecil. Nah, baris kunci dengan kolom kunci ini berpotongan dengan yang dinamakan itu unsur kunci atau pivot. Nah, langkah selanjutnya itu bagaimana kita mengubah cara agar unsur kunci ini atau pivot ini menjadi angka 1 dan yang lain ini menjadi angka 0, 0. Nah, setelah itu kita menentukan itu operasi baris dasar. Operasi baris dasar. Dengan cara di sini S2 action kita tulis terlebih dahulu. S2 action sama dengan, nah, karena di sini 4. Nah,
Bagaimana cara angka 4 ini menjadi 1 adalah mengkalikannya dengan 1/4, yaitu kita tulis di sini operasi baris dasarnya, yaitu 1/4 dikali S2. Lalu di S1 aksen ini kita tulis S1 dikurangi S2. Lalu di Z aksennya ini kita tulis Z ditambah 8 dikali S2 aksen. Oke, kita lanjut. Lalu sini 1/4 dikali negatif 1, hasilnya negatif 1/4. Lalu 1/4 dikali 2 sama dengan 1/2. Lalu 1/4 dikali 0 sama dengan 0, dan 0 1/4, dan ini 1/4 dikali 7 sama dengan 1,75. Dan lalu kita cek hitung yang S1. Di sini S1 aksen sama dengan S1 dikurang S2, yaitu 1 dikurang negatif kurang 1 sama dengan 0. Lalu 1 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Lalu negatif 3 dikurang 1/2 sama dengan negatif 7,2. Lalu S1 nya 1 dikurang 0 sama dengan 1. Lalu 0 dikurangi 1/4 sama dengan negatif 1/4. Lalu enam dikurangi 1,75 sama dengan 17/4. Oke, selanjutnya yang Z. Ini Z ditambah 8 dikali S2 aksen sama dengan 0, 0, sini 14, lalu 0, 2, 14. Nah, di sini sudah saya hitung 17/4 per 7, negatif 7/2 sama dengan negatif 17/4. Lalu yang kedua ada 1,75 per 1/2 sama dengan 15. Nah, di sini 17 negatif 17/14 adalah yang paling kecil karena nilai aslinya itu 1,20. Nah, di sini sudah saya buatkan garis kunci dan kolom kunci, dan di sini ada titik perpotongan yaitu negatif 7/2. Nah, di sini kita akan mengubah negatif 7/2 ini menjadi 1, 14 dan 1/2 ini menjadi angka. Nah, di sini kita udah menghitung operasi baris dasarnya. Di sini S1 double aksen sama dengan 17/14. Nah, di sini sudah saya buatkan operasi baris dasarnya, yaitu S1 double aksen sama dengan 17/14 kali S1 aksen. Lalu Z double aksen sama dengan Z1 aksen dikurangi 14 S1 aksen, ini dikurangi 14 agar nanti 14 ini menjadi 0. Lalu B2 aksen sama dengan B2 double aksen sama dengan B2 aksen ditambah 1/2 B1 double aksen.